silakan silakan duduk. Halo Mbak. Iya. Oh, capek ya? Iya, aduh. Lagi Capek sakit banget. juga. Astaga, kesini naik apa? Tadi sih dianterin papa. Oh gitu, berdua ya. Bapaknya nunggu di depan. Iya, nunggu di depan tadi. Oke. Di sini saya bersama Kak Alfia ya. Iya, bener banget Kak. Oke, Kak Alfia gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Cuman akhir-akhir ini ada beberapa hal aja yang ngestak di pikiran, jadi agak kurang tenang juga. Oke, kalau gitu Kak Alfia, ini ya, terima kasih ya udah datang ke sesi pada pagi ini. Oke, boleh sedikit kamu bisa nggak ceritakan apa yang sedang kamu rasakan? Boleh banget Kak. Jadi gini, sebenarnya aku tuh baru masuk kuliah tahun ini. Nah, sebelumnya itu aku sekolah di pesantren selama 3 tahun. Pas masuk kampus rasanya tuh beda banget. Kayak semuanya tuh serba bebas, orang-orangnya juga beda banget sama di pesantren. Jadi aku agak kaget banget Kak, dan itu bikin aku sedih banget, kayak susah banget buat baurnya. Oke, aku paham. Jadi kamu tuh pasti ngerasa ya ada perubahan dari lingkungan pesantren yang lebih teratur dan mungkin tertutup ke lingkungan kampus yang sekarang tuh mungkin bisa dibilang lebih terbuka dan lebih beragam orang-orangnya, dan itu cukup mengejutkan buat kamu ya? Iya bener banget Kak, aku kayak kaget banget, kayak shock. Tapi ya kadang juga aku bingung harus bersikap gimana. Soalnya teman-teman kampus sering ngajak main ke tempat-tempat yang belum pernah aku datengin. Terus cara bicaranya, gaya hidupnya, itu semuanya beda banget Kak. Jadi aku gimana ya, susah banget buat ngefit ke mereka itu. Oh, baik. Oke, jadi tadi kamu cerita kalau kamu tuh masih ini ya, suka kayak teringat dengan masa-masa pas kamu masih di pesantren. Iya, soalnya itu ngebekas banget sih Kak selama 3 tahun di sana. Karena mungkin juga kita kan tinggal bareng selama 3 tahun, bener-bener bareng, siang, pagi, siang, malam, makan bareng, tidur bareng, semuanya kita lakuin bareng-bareng. Jadi itu ngebekas banget di hati aku, dan aku masih susah juga sih buat nerima perubahan ini. Berarti kamu masih ngerasa kangen ya sama hal-hal yang kayak gitu? Iya, kangen banget Kak, sampai aku tuh kalau malam abis sholat aku suka nangis sendiri karena saking kangennya. Biasanya kalau di pesantren, di pondok, abis sholat kita kan sholat bareng-bareng. Biasanya abis sholat kita ngobrol bareng, ketawa-ketawa bareng, makan bareng. Sekarang aku sendiri di kosan, jadi ngerasa perubahannya tuh besar banget. Oke, baik. Dari penjelasan kamu tentang pesantren kamu itu, kayaknya kamu mengalami pengalaman yang sangat luar biasa ya. Saat kamu pesantren, kamu pasti mengalami banyak sekali kayak nilai-nilai yang kamu dapat dari sana, baik spiritual, nilai kebersamaan, dan yang lain-lain. Mungkin itu yang membuat kamu tuh sangat merasa attach gitu, merasa dekat sekali dengan hal-hal yang saat itu kamu sedang lakuin. Sedangkan untuk di dunia perkuliahan ini, itu kamu merasa beda banget ya? Iya bener banget Kak, rasanya tuh yang beda banget. Mungkin juga karena waktu di pesantren itu mungkin juga karena
di umur aku yang masih remaja juga, yang masih labil-labilnya, terus yang lagi butuh teman banget, terus aku dipertemukan sama mereka semua. Aku rasanya bersyukur banget, tapi pas kita udah berpisah aku jadi sedih banget, sedihnya sedih banget. Menurut aku sih dengan umur kamu yang masih muda ini, pas kamu pesantren, menurut aku itu tuh benar-benar membentuk diri kamu banget. Jadi dunia pesantren itu tuh memiliki jadi dunia pesantren itu tuh menurut aku memiliki banyak peran pada pengembangan diri kamu, dan menurut aku itu tuh nggak masalah sama sekali. Itu wajar banget kalau kamu ngerasa kamu tuh saat usia itu masih di fase senang-senangnya. Tapi menurut aku di pesantren itu tuh banyak banget hal-hal positifnya. Jadi aku yakin semua hal-hal yang kamu lakuin di pesantren itu tuh bahkan bisa membuat kamu itu menjadi batu loncatan kamu. Kamu punya nilai-nilai yang orang lain tuh gak punya, dan menurut aku itu tuh bukan suatu hambatan yang akan kamu menyulitkan kamu di dunia perkuliahan ini. Iya sih Kak, cuman aku terkadang ngerasa berbeda aja gitu sama mereka, sama teman-temanku yang di pesantren ini. Maksudnya di dunia perkuliahan ini ya? Iya, oh iya, di dunia perkuliahan ini maksudnya Kak. Memang semua orang itu tuh pasti punya perbedaan atau ciri khas mereka masing-masing, dan aku yakin kamu tuh nggak sendiri. Kamu tuh nggak yang kayak aneh banget gitu, enggak. Karena aku yakin semua orang tuh punya keunikan masing-masing yang mereka milikin. Jadi apa yang kamu rasakan sekarang itu emang ciri khas dari diri kamu. Jadi kamu nggak perlu takut untuk ngasih tahu kalau kamu itu berbeda gitu. Jadi kamu jangan terlalu merasa terasingkan ya dengan perbedaan yang kamu milikin. Iya Kak, makasih ya Kak udah nyadarin aku. Baik, kalau gitu kira-kira kamu nih sama teman-teman pesantren kamu ini masih menjalin hubungan yang baik gak? Beberapa masih sih Kak, kita masih saling kontekan, masih saling ngasih kabar, masih cerita-cerita juga di dunia perkuliahan mereka seperti apa, di dunia perkuliahan aku kayak gimana. Aku cerita semua struggle aku, tapi rasanya masih sedih aja Kak. Aku belum bisa nerima kalau faktanya aku udah nggak bareng-bareng mereka, dan aku harus beradaptasi sama orang-orang baru yang aku nggak kenal sama sekali, dan karakternya beda banget yang sama temen-temen aku di pesantren dulu. Jadi aku sedih aja Kak. Oh, jadi kamu merasa sedih ya? Mungkin emang perasaan sedih itu emang pasti ada, karena suatu hal itu akan secara bertahap kamu akan ngerasa apa ya, ini tuh perjalanan kamu gitu, perjalanan hidup kamu, dimana kamu itu harus mencoba sesuatu hal yang baru, membuka peluang-peluang dari orang lain, dimana kamu itu ya harus belajar lagi, dimana kamu tuh harus belajar beradaptasi dan melihat keberagaman yang lain lagi. Mungkin di sini memang waktunya kamu harus beradaptasi kayak pas kamu awal di pesantren, tapi jangkauannya lebih luas lagi, karena sistem di pesantren sama di perkuliahan itu kan kamu bilang sangat berbeda. Jadi itu menurut aku sangat wajar dimana kamu tuh masih merasa sedih, karena perasaan itu
eh, akan beriring berjalannya waktu itu tuh mereka bertahap kayak gitu. Jadi menurut aku memang kita harus sabar sih sebagai manusia untuk ngejalanin hidup itu. Iya sih, bener banget Kak. Oke. Bisa nggak sih kamu tuh ceritain kenapa kamu tuh lebih suka di pesantren dibandingkan di dunia perkuliahan kamu sekarang? Sebenarnya dari segi pertemanannya sih itu yang beda banget, yang bikin aku nggak nyaman banget. Waktu di pesantren itu aku ngerasa kalau teman-temannya itu eh, ngebaur banget. Kita semua dari latar belakang, walaupun dari latar belakang yang berbeda, ada yang dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dari banyak provinsi di Indonesia, dan tentunya juga pasti mereka juga punya sifat yang beda-beda. Tapi waktu di pesantren itu aku ngerasanya tuh kayak keluarga aja, kita saling peduli, kita saling ngingetin satu sama lain. Pokoknya aku ngerasa beda banget pas aku di kuliah sekarang, dan aku ngerasa bener-bener berbeda banget. Makanya karena itu aku ngerasa sedih banget tiap hari, dan itu mm, lumayan lumayan ngeganggu pikiran sih Kak, kayak gitu. Oke. Berarti memang selama kamu pesantren itu pengalamannya sangat membekas sekali ya. Sangat mungkin kamu merasa pengalaman yang berkesan di untuk digantikan sama dunia perkuliahan yang sekarang tuh lebih ke serba apa-apa sendiri, harus mengatur jadwal sendiri. Sedangkan tadi kamu bilang di pesantren itu tuh sifat kekeluargaannya tuh masih kental walaupun latar belakangnya berbeda ya, tapi lebih ke kebersamaan yang kuat kayak gitu ya. Iya benar banget Kak. Oke, terus kira-kira selama kamu di perkuliahan ini kamu sudah menemukan beberapa teman yang cocok untuk bisa bertukar pikiran? Aku udah beberapa kali coba sih Kak. Kan ini juga udah 3 bulan aku kuliah. Aku udah beberapa kali coba buat fit in ke mereka, cuman dari beberapa kelompok itu aku merasa ada penolakan. Jadi dari situ aku mulai ngerasa takut aja buat mulai pertemanan dengan yang lain. Oke. Mungkin emang ini ya perlu adaptasi dan perlu kayak merasa percaya diri sih ya. Karena emang di lingkungan baru itu pasti sangat sulit banget buat bisa bercampur gitu dengan orang lain. Tapi aku yakin kok pasti kamu bisa melalui itu. Iya Kak, aku juga sebenarnya pengen banget bisa adaptasi dengan gampang, tapi emang pada dasarnya aku juga emang susah adaptasi kalau di lingkungan baru. Jadi aku emang masih belajar juga sih Kak, masih belajar terus dan berusaha terus. Oh, bagus banget kalau kamu tuh emang ngerasa itu suatu hal yang perlu kamu terus belajar, karena emang setiap orang itu perlu banget sih keinginan dirinya kalau mau keluar dari zona nyamannya. Em, Aku sih yakin banget kalau kamu bisa ngelewatin ini, tapi dengan cara kamu sendiri. Dan aku yakin masa-masa sulit kamu itu akan tergantikan dengan hal-hal yang sangat berkesan pastinya. Ya aku juga percaya Kak kalau
aku pasti bisa keluar dari zona nyaman aku. Tapi terkadang aku sering mikir kalau apa ada masalah di diri aku atau kayak gimana, soalnya susah banget. Berarti emang kamu masih bingung juga ya sama apa yang sedang kamu rasakan sekarang, kayak kenapa perasaan ini tuh selalu muncul gitu ya. Mungkin karena lingkungan baru, Ya, lingkungan yang berbeda, jadi mungkin pemikiran kamu tuh masih mencari-cari jawaban yang benar tuh yang mana. iya bener juga, bener banget Kak. Menurut aku, mungkin kamu akan menemukan teman yang sefrekuensi, dan mungkin dari situ mungkin momen yang lama kamu itu tidak akan bisa tergantikan sama momen yang sekarang, tapi kamu bisa untuk membuat hubungan atau momen-momen yang baru lagi sama orang yang nanti akan sefrekuensi lagi sama kamu. Ya semoga kayak gitu sih Kak. Iya, kalau gitu aku berharap banget kalau kamu tuh ini ya bisa makin belajar akan perkembangan diri kamu. Jadi kamu juga mungkin akan selalu mau mencoba untuk bisa berbaur ya sama orang lain, walaupun emang pasti susah banget, dan itu jalan satu-satunya sih untuk bisa ngebantu kamu bisa jadi orang yang lebih percaya diri dan yang gak mudah cemas juga. Iya bener banget Kak, aku pengen banget bisa jadi orang yang percaya diri, karena kayaknya kalau jadi orang yang percaya diri tuh semua hal jadi gampang ya Kak. Karena aku ngerasa aku tuh apa-apa takut mulu Kak, cemas mulu. Aku pengen percaya diri di hidup ini, tapi aku belum bisa nemuin cara yang efektif, karena ya rasa cemas itu selalu menguasai tubuh aku. Oke, nggak apa-apa kok. Menurut aku wajar banget kalau kamu tuh merasa cemas, merasa bingung, atau kayak takut melakukan suatu hal. Karena sebagai kita semua sebagai manusia tuh emang perlu belajar untuk terbiasa gitu. Karena emang aku melihat kamu itu sebagai anak yang masih baru melihat dunia luar gitu, dan aku yakin sih semakin beriring berjalannya waktu kamu juga pasti akan mengerti dan mengetahui gitu jawaban yang sebenarnya, tapi dengan cara kamu sendiri. Jadi kamu nggak perlu memaksakan karena itu hal yang wajar. Dan aku yakin banget di sini aku itu cuma bisa memberikan saran dan hal-hal yang aku ketahuin aja, tapi selebihnya nanti kan kamu yang akan bertindak. Jadi otomatis kamu sendiri yang akan bisa menyelamatkan gimana nanti kehidupan kamu di perkuliahan. Makasih banget ya Kak untuk masukannya. Aku jadi percaya kalau aku tuh pasti bisa beradaptasi di lingkungan baru ini. Nah iya, bener banget. Emang kamu tuh perlu semangat buat diri sendiri. Perlu banget kita meyakini diri sendiri supaya kita tuh yakin apa yang kita lakuin tuh akan kesampaian. Ya, selama sesi konseling ini juga aku jadi keinget sih sama dunia perkuliahan aku pas awal-awal. Sama kok, persis banget, kayak aku juga kangen sama masa-masa SMA aku dulu dibandingkan perkuliahan. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya emang
bisa bisa beradaptasi kok. Pasti kamu juga bisa. Oh, jadi semua itu hal-hal yang semua aku rasain itu semuanya wajar ya Kak? Wajar, apa yang semua kamu rasain sekarang itu tuh valid banget. Jadi kamu tuh merasa hal-hal yang seperti ini yang kamu rasakan, kamu cemas, kamu bingung, dan kamu juga ngerasa harus kayak gimana ya gitu, kamu nggak punya teman, dan itu semuanya valid banget. Kamu tuh apa ya, kayak salah satu orang yang menurut aku peka sih terhadap diri kamu sendiri. Jadi kamu tuh bisa mengerti apa yang sedang kamu rasakan sekarang, dan kamu juga kesini itu ingin tahu solusinya. Itu salah satu hal yang menurut aku sangat membantu buat diri kamu sendiri. Oke. Makasih banyak ya Kak. Iya, sama-sama, nggak apa-apa kok. Jadi aku bakal ngelanjutin sesi ini kalau misalnya nanti kamu mau ada pertemuan lagi, mau ada yang kamu omongin lagi, itu bisa kok diatur jadwalnya. Kedengarannya dari apa yang kamu ceritakan, kamu tuh semacam mengalami culture shock ya. Perbedaan dari kamu di pesantren sama di dunia perkuliahan yang sekarang. Kalau boleh tahu, teman-teman, hubungan kamu sama teman-teman kuliah kamu tuh kayak gimana sih? Sama teman-teman kuliah. Iya, bisa diceritakan nggak? Kalau sama teman-teman kuliah, kebetulan aku belum punya teman yang benar-benar setiap hari ke kantin atau kemana bareng-bareng. Itu ada sih satu, cuman belum yang kayak kebanyakan teman-temanku itu udah bersirkel-sirkel gitu Kak, kayak berenam, bertujuh. Dan aku udah bilang tadi, aku udah coba gabung ke mereka, cuman aku merasa ada penolakan di situ. Jadi aku nggak memutuskan untuk tidak coba lagi. Bukan artian aku nggak pengen temenan lagi, memulai pertemanan baru, cuman aku sedikit agak trauma karena ada penolakan di situ Kak. Jadi aku ada satu orang ini yang sama-sama aku terus, namanya Gita. Begitu, oke. Nah, sebenarnya aku udah nggak apa-apa sih sama dia juga. Aku merasa aman, aku merasa nyaman juga. Tapi yang namanya di dunia perkuliahan, aku juga tahu sih aku harus kenal banyak orang, atau kayak contoh kecilnya aja, kalau di kelas kan kita sering berkelompok. Nah, kalau di kelas itu kan kita suka berkelompok. Karena aku kurang dekat sama anak-anak itu, jadi aku susah untuk beropini, stand for myself gitu Kak. Oh, oke. Berarti emang kamu tuh ini ya, sebenarnya udah mencoba gitu ya. Tapi emang kamu mungkin merasa terasingkan ya, karena kamu tuh bilang tadi kalau kamu tuh merasa kurang nyaman sama teman-teman kamu, dan tapi mereka tuh kamu mencoba untuk fit in sama mereka, tapi kayaknya mereka tuh udah bersirkel gitu ya. Iya, bener banget Kak. Oke. Sebenarnya wajar banget apa yang sedang kamu rasakan ya. Kalau kamu tuh ngerasa terasingkan, tapi emang mungkin kamu tuh perlu banyak skill-skill sosial yang harus kamu kembangin untuk kedepannya lagi. Iya, aku juga lagi berusaha juga sih Kak buat keluar dari zona nyaman aku, karena
aku sebenarnya juga aware sama diri aku, dan aku juga tahu kalau seseorang tuh pasti berkembang di luar zona nyamannya. Jadi sebenarnya aku juga lagi berusaha sih Kak. Bagus banget apa yang kamu lakuin sekarang itu, termasuk cara supaya kamu tuh bisa berkembang lagi ya, dan merasa kalau kamu tuh termasuk orang yang ingin merubah keadaan. Iya bener Kak, walaupun itu sulit dan gak nyaman, tapi aku berusaha banget. Iya, benar banget. Aku bangga banget sih sama kamu. Pokoknya kamu selalu semangat ya untuk menjalani hidup kamu, dan untuk perkuliahan kamu aku yakin semuanya pasti ada jalannya, ada jalan keluarnya. Kamu bisa melewati hal-hal ini. Oke? Nah, kamu nih ngerasa nyambung gak sih sama jurusan kamu? Kamu merasa cocok gak ngambil jurusan ini? So far aku ngerasa sebenarnya emang jurusan ini yang aku pengen dari dulu. Cuman karena hambatan pertemanan, aku jadi ngerasa gak suka. Aku gak suka, rasanya aku gak pengen berangkat kuliah, aku pengennya di kosan aja. Aku juga jadi susah, jadi jarang ngobrol sama orang. Kayak rasanya tuh selama 3 bulan ini, walaupun aku punya teman satu di kelas, cuman aku rasanya hampir terpikir aku tuh pengen keluar dari kampusku itu Kak. Aku pengen ke kampus yang ada teman pondokku. Aku udah sempat lihat, tapi orang tua aku nentang karena ya nggak semudah itu juga. Aku ngerti, cuman rasanya tuh susah banget. Kenapa ya Kak? Jadi kamu tuh saking merasa susah mencari teman, kamu jadi ngerasa susah ya buat ngelanjutin perkuliahan kamu. Jadi kamu pengen keluar dari jurusan ini, tapi orang tua kamu itu menentang akan hal itu. Oke. Menurut aku, karena kamu tadi juga bilang ini adalah jurusan yang ingin kamu inginkan, sebenarnya masalahnya itu berarti bukan sama jurusannya ya, tapi lebih ke diri kamu yang masih belum bisa buat mendapatkan teman yang kamu inginkan, yang sefrekuensi atau sejalan ya sama kamu. Iya. Oke, itu wajar banget untuk kamu ngerasa sendiri, untuk merasa kamu kayak masih bingung gitu untuk mencari teman kamu yang baik atau yang sefrekuensi tuh kayak gimana ya. Tapi menurut aku dengan cara kamu udah mengerti sama apa yang kamu rasain sekarang, itu tuh ngebantu gimana kamu nanti ke depannya harus bisa menyeleksi lagi teman-teman yang perlu kamu dapetin. Nah, aku sih merasa kalau kamu itu kayaknya lebih ke harus menjaga ini aja sih, nilai diri kamu, prinsip diri kamu. Jadi kamu tuh jangan goyah sama prinsip diri kamu, karena menurut aku selama memang belum ketemu ya memang belum ada gitu orangnya. Tapi nanti pasti aku yakin itu pasti datang sendiri orang-orang yang menurut kamu bakalan bisa menjadi teman-teman baik untuk kamu, kayak gitu sih. Iya, aku juga pengennya kayak gitu sih Kak, semoga. Jadi aku nggak perlu ngerepotin orang tuaku juga.
emang aku juga tahu sih sebenarnya emang problemnya di diri aku yang susah adaptasi ini dan susah untuk menerima perubahan. Jadi aku sebenarnya juga pengen cerita aja dan kayak pengen yakinin kalau diri aku tuh sebenarnya nggak apa-apa dan perasaan-perasaan ini valid. Dan aku dengar sendiri dari kakak, dari yang udah kita tadi obrolin, dan aku juga merasa terbantu sih menurut aku. Nah, menurut aku, kamu nih sekarang udah mulai mengerti ya tentang perasaan diri kamu. Jadi kamu ini bisa memakai ini tuh sebagai refleksi untuk diri kamu sendiri ya. Nah, semakin kamu mengerti masalah tentang diri kamu, kamu juga nggak boleh menjadi keras terhadap diri kamu. Jadi jangan sering-sering untuk menyalahkan diri sendiri, karena setiap orang itu memiliki prosesnya masing-masing. Bener banget kak. Oke, berarti kamu nih udah mengerti banget lah ya tentang apa yang sedang kamu rasakan, dan mungkin kamu juga bakalan ngerti nih nanti kamu juga punya perkembangan diri kamu. Dan semoga, aku berdoa dan aku yakin sih kalau kamu tuh pasti bisa gitu, bisa berubah untuk beradaptasi dan bisa membuat atau bisa mendapatkan orang-orang yang bisa menjadi teman baik kamu. Iya, semoga ya kak. Makasih ya kak. Oke. Aku percaya aku bakal bisa ngelaluin semua ini. Oke, kalau gitu kita kalau gitu aku bakal ngejelasin tentang teknik-teknik yang akan kamu lakuin kalau misalnya kamu lagi ngerasa cemas atau lagi ngerasa ini ya, ngerasa takut. Oke? Perasaan yang sedang kamu rasain itu mungkin emang gak mudah ya, dan kamu tuh mungkin merasa ada rasa kesepian yang itu tuh kamu tuh biasanya bisa muncul kapan gitu rasa kesepian itu? Kalau rasa kesepian tuh biasanya paling kerasa kalau aku tuh ngobrol soal hal-hal yang aku nggak paham, misalnya kayak tempat nongkrong atau cara berpakaian. Aku tuh cuma bisa senyum-senyum aja karena aku nggak berani nimbrung. Oke, jadi kamu tuh merasa ada jarak ya sama mereka karena perbedaan dari latar belakang itu sendiri ya? Iya kak, bener. Ditambah lagi aku kadang bingung cara ngatur waktu. Di pesantren semua udah terjadwal. Kalau di kampus aku harus atur sendiri dan itu bikin aku kewalahan banget. Oke, aku paham sih situasinya. Berarti kamu tuh sekarang lagi mulai harus bisa menjadi pribadi yang mandiri ya, karena pas di pesantren itu tuh semuanya udah tersedia, udah terjadwal. Sedangkan kalau di kampus itu kamu harus apa-apa mengatur dengan sendirinya. Oke, aku paham. Nah, mungkin perubahan dari lingkungan pesantren ke kampus ini itu tuh emang sangat mengejutkan ya buat kamu. Iya. Tapi gimana kalau kita nih coba mengeksplor beberapa cara nih supaya kamu bisa lebih nyaman untuk menghadapi kehidupan di kampus kamu nih. Gimana? Boleh banget kak, aku pengen bisa banget lebih nyaman di kampus karena itu juga ngaruh ke tugas aku, ngaruh ke banyak hal kak. Oke, jadi saran dari aku pertama nih ya, kita itu mungkin bisa mulai dari membangun koneksi dengan orang sekitar, tapi yang bisa, yang seenggaknya tuh kamu nyaman dulu buat kamu orang-orangnya. Jadi
apakah kamu nih udah menemukan kayak circle atau beberapa orang atau komunitas di kampus kamu yang cocok? Hmm, belum sih Kak, tapi teman-teman aku gabung ke organisasi. Tapi kalau aku sendiri sebenarnya aku masih ragu karena aku takut. Oke. Karena memang biasanya tuh di kampus banyak sekali ya organisasi gitu. Dari yang formal tuh kayak BEM sampai ke yang kayak cuma UKM yang biasanya tuh kamu minatnya apa ya kan? Contohnya kayak kamu suka olahraga atau yang berbasis agama itu juga ada. Nah, mungkin menurut kamu, kamu akan merasa nyaman nggak di organisasi yang seperti itu? Atau ada lagi gitu, seperti apa kamu nyaman di organisasi? Mungkin yang ada nilai keagamaannya juga Kak, biar aku bisa tetap nyaman. Wah, berarti itu udah bagus. Kamu udah nemuin yang nyaman buat kamu. Dari situ mungkin kamu bisa coba ikut komunitas dari yang berbasis agama, kayak kegiatan rohani di kampus kayak gitu. Itu juga bisa membantu kamu tuh untuk mengembangkan skill sosial gitu atau skill dalam berorganisasi. Lalu selanjutnya itu kamu kan tadi sempat bercerita soal tentang kesulitan untuk mengatur waktu kamu. Nah, kalau di pesantren itu semuanya kan udah terjadwal. Di kampus kamu tuh perlu nggak sih mengatur sendiri gitu? Iya Kak, aku sering bingung banget kapan harus belajar, kapan harus istirahat. Semuanya soalnya beda banget sama kayak aku di pondok dulu. Hmm, aku juga ada beberapa saran yang bisa aku berikan, yaitu ada metode time blocking. Itu tuh metode time blocking itu kamu tuh harus bisa mengatur spesifik kegiatan kamu. Misalnya kayak belajar atau istirahat dan kegiatan sosial yang lain-lain juga bisa. Kayak bikin jadwal harian gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi aku bisa bantu kamu nih buat kayak draft gitu atau daftar-daftar sederhana kalau kamu mau. Boleh banget Kak, aku mau. Hmm, oke nih. Jadi kamu sebenarnya bisa menyesuaikan ya sama jadwal kamu. Kamu biasanya mungkin jam pertama kamu masuknya itu jam berapa? Jam 8 Kak. Nah, kamu bisa buat di jadwal kamu itu mulai dari jam 8 sampai jam 10 itu kamu fokus untuk berkuliah. Terus nanti selanjutnya di jam 10 sampai ke jam 11 itu kamu bisa review untuk materi dari kuliah kamu. Lalu untuk jam 11 sampai jam 12 kamu bisa istirahat, sholat, dan makan siang. Lalu di jam 13 sampai jam 15 atau jam 1 ke jam 3 itu kamu bisa ngikutin kegiatan organisasi kamu atau kamu juga bisa ngikutin kegiatan yang kamu minati gitu loh sama teman-teman kamu juga. Lalu yang terakhir itu mungkin kamu bisa tuh pakai waktu untuk istirahat, bebas kamu mau bersosialisasi. Pokoknya mungkin sampai situ dulu kali ya jadwalnya yang aku kasih. Gimana menurut kamu? Bagus sih Kak, nanti aku coba deh. Oke. Nah, selain itu, aku juga punya beberapa langkah bertahap nih supaya kamu bisa lebih nyaman di lingkungan kampus. Langkah-langkah bertahap itu maksudnya gimana ya Kak? Jadi tuh ya, misalnya kamu tuh minggu pertama mulai berkenalan sama teman-teman di kelas.
Lalu minggu kedua kamu tuh coba ikut satu diskusi di kampus. Bebas sih diskusinya, mau kayak cuma nongkrong-nongkrong doang atau cuma kayak ngerjain tugas bareng. Tapi ya itu kan bisa disebut juga kayak diskusi ya. Lalu nanti minggu ketiga kamu bisa coba nih gabung di satu komunitas atau kayak yang tadi aku jelasin kayak ikut UKM kayak gitu. Terus juga dengan cara itu aku berharapnya kamu bisa beradaptasi secara perlahan biar kamu tuh nggak merasa kaget sama lingkungannya. Gimana menurut kamu? Itu bagus sih Kak, tapi kadang aku merasa terlalu cepat perubahannya, jadi aku bingung sendiri. Oke, sebenarnya itu wajar kok untuk merasa bingung. Gak apa-apa kok, kita perlahan aja. Oke deh Kak. Nah, terus juga satu hal lagi nih, kamu tadi tuh sempet bilang ya kalau kamu tuh merasa kurang percaya diri kalau kamu tuh ngobrol sama teman-teman di kampus. Nah, itu gimana kalau kita coba latihan yang namanya komunikasi asertif? Latihannya kayak gimana Kak? Jadi latihannya tuh misalnya mereka bicara soal hal-hal yang kamu kurang tahu. Kamu bisa mulai bertanya, boleh cerita lebih banyak, kayak gitu. Kamu bisa ngomong ke orang itu. Atau kayak aku belum terlalu paham soal itu. Nah, ini tuh bisa menunjukkan ketertarikan kamu sekaligus bisa membuka diskusi yang lebih dalam sama orang yang kamu sedang mengajak diskusi. Oh, iya. Jadi aku nggak cuma diem aja ya? Iya, bener banget. Nah, sekarang juga dari beberapa solusi tadi nih, mana sih yang menurut kamu tuh ingin kamu coba lebih dulu? Kalau dari beberapa solusi yang udah dibahas tadi, mungkin aku mau coba time blocking sama latihan ngobrol sih Kak sama teman-teman biar lebih deket aja. Oke, jadi menurut kamu itu langkah yang bagus itu time blocking sama latihan ngobrol ya sama teman-teman. Iya. Oke, kalau gitu di pertemuan berikutnya kita bisa evaluasi gimana hasil dari apa yang mau kamu lakuin. Nanti hasilnya itu kalau perlu kita coba strategi yang lain gimana. Oke, siap Kak. Oke, kalau gitu karena hari ini kita sudah membahas banyak ya, lumayan. Termasuk tantangan yang sedang kamu alami di kampus, sama kayak perasaan kamu culture shock dan beberapa solusi-solusi. Tadi kamu bilang juga kamu mau coba ya yang solusi time blocking atau kayak kamu bisa coba ikut komunitas dan latihan komunikasi, ya kan? Iya Kak, rasanya jadi lebih jelas aku harus ngapain selanjutnya. Oke, aku seneng banget deh kamu merasa kayak gitu. Jadi kadang emang memulai percakapan itu sulit ya kalau kita tuh nggak tahu harus ngomongnya itu dari mana. Nah, aku punya beberapa teknik lagi nih yang bisa kita lakuin, yaitu bisa dimulai dengan icebreaker sederhana. Misalnya ketika kita lagi di kelas atau di kantin, kamu tuh bisa nanya sesuatu yang berkaitan dengan kuliah sama teman kamu. Boleh yang terdekat atau kamu mau menjalin hubungan baru nih sama teman yang lain. Kamu bisa nanya kayak, kamu nanya, udah ngerjain tugas yang kemarin belum? Atau kamu bisa nanya, besok tuh ada tugas gak sih di kampus? Kayak gitu. Jadi mungkin kalimat-kalimat sederhana itu bisa membuka obrolan tanpa terasa canggung gitu ya. Iya sih benar, itu kayaknya lebih gampang ya, soalnya nggak langsung
ngobrol hal pribadi. Buat aku juga itu ngebantu banget sih, soalnya aku mungkin juga bisa belajar jadi lebih berani, karena aku dasarnya tuh emang agak pemalu, terus nggak berani ngomong sama orang gitu. Kayaknya aku bakal latihan itu deh. Iya, betul sekali. Emang fokusnya itu ke situasi yang sama-sama lagi kalian alamin, kayak lagi di perkuliahan ini. Jadi kamu tuh dari situ kamu bisa lanjut kan ke obrolan yang lebih santai lagi. Iya bener juga ya. Mm-mm. Nah, selain latihan ngobrol kayak gitu, ada juga yang namanya positive self-talk. Nah, ini itu semacam cara kamu tuh gimana berbicara dengan diri kamu sendiri secara positif. Kayak mengafirmasi gitu loh. Misalnya, daripada bilang, aku nggak bisa, aduh aku kayaknya susah deh buat bergaul gitu, untuk beradaptasi, kayak aku nggak bisa. Nah, kamu ini bisa ganti dengan kata-kata yang lebih positif lagi, kayak aku akan coba perlahan-lahan supaya aku bisa gitu, atau enggak kayak aku yakin kok aku bisa gitu. Kayaknya iya deh, kayaknya aku butuh banget deh eh, afirmasi positif itu, soalnya aku sering banget ngejudge diri aku sendiri. Iya, sebenarnya itu wajar dan bener banget. Kebiasaan ini itu bisa banget ngebantu kamu untuk merasa lebih percaya diri dan lebih siap untuk menghadapi situasi-situasi sosial gitu, situasi yang kamu juga harus perlu beradaptasi sama orang banyak. Nah, kalau gitu kamu mau nggak coba kita latihan sekarang? Boleh boleh kak. Oke, gini, aku bakal kasih situasi dan kamu coba respon ya dengan positif self-talk. Misalnya kamu lagi mau gabung ke diskusi kelompok, tapi kamu ragu untuk ngomongnya. Biasanya apa sih yang bakalan kamu pikirin? Aku pasti bingung sih kalau mereka nanya pendapatku. Oke, sekarang kamu coba ganti kalimat itu dengan yang lebih positif. Aku coba ya kak. Mungkin jadi aku akan coba dengar dulu dan kasih pendapat kalau ada kesempatan. Nah, itu bagus banget. Itu salah satu contoh yang udah menjadi langkah yang baik, karena dengan pola pikir itu kamu tuh bisa jadi lebih terbuka untuk mencoba dan merasa diri kamu itu bisa lebih percaya diri lagi. Kayaknya iya deh kak, bener. Nah, selain itu ada juga tadi kan kamu cerita ya kalau kamu tuh kadang merasa canggung atau kamu merasa cemas di lingkungan kampus. Nah, pernah dengar gak teknik grounding sebelumnya? Teknik grounding. Belum kak, itu apa ya teknik grounding? Oke, aku jelasin ya. Jadi, teknik grounding itu tuh untuk mengurangi kecemasan kamu dengan cara fokus pada apa yang ada di sekitar kamu. Nah, jadi salah satunya itu tuh disebutnya 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Jadi 5 itu apa hal yang bisa kamu lihat di sekitar kamu, terus 4 itu hal yang bisa kamu sentuh, 3 itu hal yang kamu bisa dengar, 2 itu hal yang kamu bisa cium aromanya, dan yang 1 itu apa yang kamu rasakan. Nah, itu akan membuat kamu tuh kembali fokus ke momen-momen yang sekarang gitu, pada saat ini. Dan itu tuh bisa banget untuk meredakan rasa cemas. Wah, keren juga ya. Aku baru dengar itu kak. Kayaknya bisa aku coba deh kalau aku lagi deg-degan di kampus. Iya, bener, bisa banget. Apalagi pas pertama kali mau ngobrol sama orang baru. Itu bisa iya benar. Lalu kita tuh bisa buat loh rencana bertahap biar kamu nyaman di kampus. Ada juga namanya teknik gradual exposure atau paparan bertahap.
Jadi misalnya tuh kamu minggu pertama kenalan, ini udah gak sih? Iya, ini udah. Oke, yang Udah. tadi sudah. Udah. Ini belum. Oke, untuk selanjutnya ada teknik yang namanya itu memantau Evaluasi dan evaluasi. refleksi. Oh ya. Tuh 2, 3. Oke, jadi selanjutnya itu kamu bisa memantau perkembangan kamu dengan teknik mengevaluasi atau refleksi diri dengan cara journaling. Nah, ini nih aku saranin banget nih buat jadi refleksi mingguan kamu. Kamu tuh isinya tuh di dalam refleksi ini tuh hal apa aja yang paling kamu menurut kamu tuh sangat sulit, yang menjadi tantangan kamu. Terus apa aja hal yang berhasil kamu bisa lakuin. Lalu apa aja yang kamu bisa perbaikin. Nah, itu terserah mau kamu tulis pada saat minggu ini atau pada saat minggu depan atau kayak beberapa hari itu kamu bisa, atau tiap hari pun kamu bisa. Oh, jadi semacam kayak jurnal gitu ya, Kak? Iya, benar banget. Selain ngebantu kamu mengevaluasi, itu juga bisa jadi catatan buat lihat sejauh mana kamu tuh bisa berkembang. Oh, aku tertarik banget sih. Aku mau coba deh, Kak, itu. Kalau gitu, karena hari ini kita sudah membahas banyak ya, lumayan, termasuk tantangan yang sedang kamu alami di kampus, sama kayak perasaan kamu culture shock dan beberapa solusi-solusi. Tadi kamu bilang juga kamu mau coba ya yang solusi time blocking, atau kayak kamu bisa coba ikut komunitas dan latihan komunikasi, ya kan? Iya, Kak. Rasanya jadi lebih jelas aku harus ngapain selanjutnya. Oke, aku seneng banget deh kamu merasa kayak gitu. Dan jangan lupa untuk minggu depan kita bisa kok evaluasi bareng-bareng bagaimana perkembangan dari adaptasi kamu sama lingkungan kampus. Oke, siap, Kak. Makasih banyak ya, Kak. Ya, sama-sama. Sampai bertemu di sesi selanjutnya ya. Oke, sampai ketemu, Kak.